قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وأعلن الله كراماته وبركاته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. Min alamati tetap saking tanda-tandane al-i'timadi. Al-i'timadi itu ketegangan bahasa Jawa, bukan Jawanya ya. Yadumu al-amali inakasi amal Beksor rojai utawi kurangi narap-narap Anda wujudi zalali Anda ing dalam sandi wujudi zalali wujudi wonone azalali luput. Jadi di antara alamat i'timad ciri berpegang teguh alal amali kepada amal kebajikan Beksor rojai Anda wujudi zalali maka akan kurangnya harapan Anda wujud zalali ketika adanya kesalahan. Kata saya ketika jadi orang yang berpegang teguh kepada amal kebaikan, maka orang itu akan kurang harapan ketika dia melakukan kesalahan. Ini bab awal yang atau lihat. Syekh Hikam ini nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Rahim bin Abdul Karim bin Al-Hasan Al-Maliki atau julukannya Al-Fadl Al-Judil bin Abi Abdullah bin Abi Muhammad Al-Jazami Al-Askandari Al-Imam Al-Arif Al-Mutakallim Asyadili. Jadi Syekh Ahmad Abdullah ini dia berarti gurunya Abil Abbas ya. Gurunya namanya Syekh Al-Mursi Syekh Al-Mursi Abil Abbas. Syekh Al-Mursi Abil Abbas yang guru Syekh Al-Imam Abu Hasan Asyadili. Hasan Asyadili itu menjadi tarekat Asyadiliyah. Tarekat Asyadiliyah. Nah, hikam banyak ya. Ulama mengatakan kayak Syekh Muhammad Hayat Sindi itu ada 264 hikmah. Jadi terkumpul dalam hikam, maka dinamakan ya, hikam. Hikam itu adalah jamak dari kata hikmah. Jadi al-hikam jamu hikmat itu. Hikam itu adalah jamak dari kata hikmah. Jadi hikam beberapa hikmah. Hikmah itu satu hikmah. Ada 264. Ada juga ulama mengatakan 275. Biasa itu ya agama ikhtilaf ulama ya, sebagaimana ikhtilaf berbeda pendapat para ulama juga jumlah ayat ya, dalam Al-Quran juga itu berbeda pendapat. Jadi Syekh Ahmad Abdullah yang mengarang kitab hikam ini ada 264 kata ilmiah. Ada juga yang mengatakan 275 kata ilmiah. Syekh Ahmad Abdullah ini meninggal di Al-Qahirah fil Madrasah Al-Maqsudiyah Al-Qahirah Mesir pada tanggal 10 Jumadil Akhir. Apabila dikatakan juga tanggal 13 ya Jumadil Akhir. Beliau lahir tahun 248 Hijriah, meninggalnya 709 Hijriah. Berarti berapa tahun?
648 ya, sampai 709. Berapa tahun? Hah? Pada susah hitung tahun ya. Mungkin gampang ya. Berapa? 59 ya, 61 lah kurang lebih ya, 61 tahun. Mudah ya, tapi berkualitas amal ibadah luar biasa. Sampai ulama-ulama banyak memuji keilmuan ya Syekh Ahmad Athaillah, kewirausahaan Syekh Ahmad Athaillah, kesubudannya, kearifannya, keresahannya, kapabilitas, kredibilitasnya luar biasa, integritas, moralitasnya. Ini banyak yang muji para ulama. Sampai Syekh Al-Bannani yang dulu kadat kamu atau ilah nyaris di kampung atau ilah ini antaranya wahya ada sebagai wahyu sampai begitu ya. Walau kanat as-salatu tajuzu bi ghairi al-Qur'an la jasat bi kalam al-hikam. Walau kanat as-salatu, andai kata ada salat sembahyang itu tajuzu ialah boleh bi ghairi al-Qur'an tanpa Al-Quran dan dasar di kalam hikam pasti boleh kalam hikam yang dipakai untuk bacaan sholat. Saking indah bahasanya hikam sampai ulama Al-Bannani seperti itu ya, walaupun tidak mungkin karena ini adalah suatu ujian ulama kepada Syekh Ahmad Athaillah. Bahkan waqala Syekh Muhammad Abdul kata beliau kada Kitabul Hikami yakun Qur'an. Kada hampir saja ataupun nyaris Kitabul Hikami, kitab Al-Hikam ini yakunu ada kitab hikam Qur'an, bagaikan Qur'an. Bahwa ulama itu sudah uji. Bahkan Bahku mengatakan kalau jazatis sholat bi syai'in bi ghairi Qur'ani, andai saja boleh sembahyang syai'in bi ghairi Qur'ani, sesuatu tanpa Quran, tazazat, maka bolehlah hikam ibnu atau illah, hikam ibnu atau illah sebagai pengganti daripada Al-Quran. Ini ujian para ulama karena saking luar biasanya Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Sakandari itu Alexandra, itu Mesir ya, karena dilakukan kelahirannya namanya Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Sudah pernah ke sana kita ke Alexandra? Belum ya? Bukan dekat Budi kan itu? Itu mana pabrik roti kan? Insya Allah mudah-mudahan bisa ke sana ya. Dan siaran cuma ngomong-ngomong ulama, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini hikam kata ulama hikmatin, jamaknya hikmah. Hikmah itu apa sih? Wahya kullu kalimatin, utawi hikmah itu adalah kullu kalimatin, itu setiap kalimat hasolalaga bihana pun yang bisa menghasilkan kalimat itu adanya kemanfaatan, itu namanya hikmah. Misalnya kita alhamdulillah dikasih sama Allah ya, bisa ngintip, bisa nurut, bisa nolongin orang, alhamdulillah orang yang sakit jadi sehat, itu hikmah, satu pemberian dari Allah. Yang penting manfaat. Bukan hikmah itu misalnya tembak mati kebal, bukan hikmah itu misalnya bola jarak jauh, akan tetapi dia semakin jauh sama Allah, itu bukan hikmah gitu ya. Itu apa namanya ya, keahlian dalam kebatinan. Jadi hikmah itu sesuatu yang memberikan manfaat kepada dirinya dan memberikan manfaat kepada orang banyak, itu namanya hikmah. Punya ilmu, bisa ngaji sedikit, bisa Quran, diamali, kemudian diajarin orang banyak. Alhamdulillah orang yang nggak bisa Fatihah, Fatihahnya jadi benar, itu hikmah.
Kemudian juga misalnya Allah berikan apa kita kelebihan, ya kelebihan misalnya di bidang apa pekerjaan kita ahli misalnya di bidang membuat sangkar burung, ya. Kemudian kita didik anak-anak, kemudian buka lagi sangkarnya di sana, dididik lagi buka lagi di sana dalam bentuk usaha itu hikmah karena memberikan manfaat. Jadi ucapan yang memberikan kemanfaatan untuk dirinya dan orang lain itu disebutnya hikmah. Makanya orang yang diberikan hikmah itu pasti akan diberikan khairan katsiran, kebaikan yang terlampau banyak. Subhanallah, ya. Karena hikmah itu dari hati. Karena orang yang menasehati dari hati pasti dia akan kembali ke hati. Orang yang tadinya banyak maksiat, begitu ketemu dekat dengan orang itu, ya dibimbing, dinasehati, alhamdulillah menjadi ahli Quran. Itu ucapannya mengandung hikmah. Walaupun pandai berbahasanya, ya tata bahasanya, ibaratnya, ungkapannya, tapi hanya sekilas didengar, tidak memberikan manfaat kepada orang yang mendengar, itu bukan hikmah, hanya sebagai ahli bicara saja. Jadi hikmah itu artinya memanfaatkan kepada orang lain. Sehingga al-alam al-amir, berqala al-alamatul amir syair, al-hikam jamu hikmatin wa hiya al-ilmun nafi'. Hikmah itu ada ilmu yang memberi manfaat, walaysa dzalika, dan tidak ada ilmu yang memberi manfaat itu illa ilmu syariati, kecuali adalah ilmu syariat. Asyamili lil fikhi wat tauhidi wat tasawufi. Jadi ilmu hikmat itu adalah ilmu yang memberikan manfaat dan berlandaskan syariat yang meliputi kepada fikih, tauhid dan tasawuf. Jadi orang yang punya hikmah pasti sufi hatinya bersih. Nah, orang yang hatinya bersih, ya berarti menjalankan meliputi daripada syariat, fikih, tauhid dan tasawuf. Jadi jangan berprasangka ini orang yang sufistik itu, orang yang sufisme itu dia bersalahan dengan syariat. Justru orang yang ahli tasawuf itu adalah orang yang sangat matang ilmu syariatnya. Sehingga saya kata Syekh Said Bakri, wa man za'ama, barang siapa yang mengaku anna man sura waliyan ilal haqiqati, sesungguhnya orang itu menjadi wali ilal haqiqati, sampai ke level hakikat, sabatat anhu syariatu, lalu dia tidak mengindahkan kepada syariat, bahwa dolul mudillun, itu orang sesat menyesatkan. Kemudian juga mulhidun, orang itu adalah menyalahi, mengingkari dan menyimpang kepada syariat. Kenapa? Karena walam taskutil ibadatu anil anbiya'i fadlan anil awliya'i, dan tidak akan gugur ibadah-ibadah atau hukum-hukum dalam bentuk syariat yang memang diperlakukan kepada para nabi, terlebih kepada wali-walinya juga Allah. Jadi para walinya Allah, kekasihnya Allah itu sangat berpegang kepada syariat walaupun mereka sudah sampai hakikat. Jadi jangan nanti beranggapan, kok nggak sholat, saya sudah sampai hakikat. Kalau kamu kan baru sampai syariat, monggo kamu saja yang syariat. Kalau mbah sudah sampai hakikat, itu mbahnya itu sesat menyesatkan loh teman. Mbah yang begitu sesat menyesatkan karena menyimpang kepada syariat. Nabi saja Rasulullah, ya, jadi Imamul Anbiya wal Mursalin, sampai meninggal masih menjalankan sholat, masih melakukan syariat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana Anda melihat aku sholat. Masa sih bukan nabi, bukan wali, bukan, andai kata dia ulama juga ulama, apalagi bukan. Kok
beranggapan udah sampai hakikat ogan sholat, itu namanya dodol mudil dodol itu jauhkan yang begitu, abaikan ya, jangan diturutin. Tapi mas tadi hebat ya, kenapa hebatnya? Banyak yang di luar akal, bisa jalan di air, doanya maju gitu loh ya kan. Ada perlu anehnya kan. Ikan juga bisa jalan di air kok. Ya. Burung juga bisa terbang di udara kok. Ya. Setan juga doanya dikabul. Nah, itu namanya dalam bentuk istidrojiyah. Satu pemberian dari Allah yang mana mereka menyari syariat, namun Allah tidak meridhoinya. Jadi bukan karomah itu namanya, ya. Karena karomah itu kemuliaan dari Allah, Tapi itu adalah termasuk hinaan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perlu yang kita pahami seperti itu. Jangan asal ikut hakikat, tapi lihat dulu sanad kedua kita, kemursidannya, ya, keilmuannya, kesyariatannya. Insya Allah kita berbimbing kepada mereka yang paham syariat, yang memang ahli di bidangnya, ulama, orang soleh, kita akan lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan biasa yang melihara keimanan keislaman kita, Allah tambahkan dan Allah tingkatkan ibadah kita sehingga kita sampai usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ini baru sampai sini saja ya, karena waktunya durasi yang singkat. Insyaallah nanti kita bahas yang intimat. Karena di sana ulama ada penasu, salah satu mu'tamidun ala amalihi, mu'tamidun ala fadlillahi ta'ala, mu'tamidun ala sabiqil isnati wa madil. Ya, ini sudah Allah Ta'ala.